penyakit osteoartritis ini adalah karena ada kemunduran dari kualitas sendi kita. Jadi kualitas sendi itu mundur dalam arti di antara tulang dengan tulang, sambungan tulang dengan tulang itu sendi ya. Jadi antara tulang satu dengan yang lain, misalkan begini, nah permukaannya ini dilapisi oleh tulang rawan. Jadi tulang keras, kemudian permukaannya ada tulang rawan sehingga kita bergerak dengan baik. Nah, tatkala tulang rawan ini mulai fungsinya mundur, fungsi mundur itu bisa karena satu, mulai menipis, dua, mulai kaku, jadi tulang rawannya kaku, yang ketiga atau tulang rawannya rusak. Nah, maka pergerakan sendi itu mulai terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam bincang-bincang masalah kesehatan jasmani, di mana kesehatan jasmani ini kita butuhkan dalam rangka kita menjalani hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa beribadah, tidak bisa mendatangi jamaah, ikut berjamaah sholat subuh di sini, sehingga ada kata-kata bijak yang seringkali disampaikan bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi kalau tanpa kesehatan semuanya itu mungkin apalah artinya. Artinya kalau kita sakit sedikit saja, kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal, dengan baik. Maka mari kita jaga kesehatan kita masing-masing agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk membahas masalah sakit pada sendi-sendi, atau yang sering dalam ilmu kesehatan disebut dengan penyakit osteoartritis. Artinya artritis itu sakit pada sendi-sendi. Biasanya penyakit osteoartritis ini ditandai dengan ketika kita bangun pagi, sendi kita terasa sakit, terasa kaku, jadi ada rasa kaku, ada rasa sakit. Biasanya itu dirasakan pada kita bangun tidur, terutama bangun tidur pagi hari. Nanti kalau kita sudah mulai bergerak sedikit, mulai agak siang, maka sakitnya berkurang. Bahkan pada siang hari seringkali sakit tidak terasa lagi. Itu kira-kira tanda-tanda yang dirasakan ketika osteoartritis itu mulai menjangkiti kita. Nah, sebenarnya apa itu? Jadi penyakit osteoartritis ini adalah karena ada kemunduran dari kualitas sendi kita. Jadi kualitas sendi itu mundur dalam arti di antara tulang dengan tulang, sambungan tulang dengan tulang itu sendi ya. Jadi antara tulang satu dengan yang lain, misalkan begini, nah permukaannya ini
dilapisi oleh tulang rawan. Jadi tulang keras, kemudian permukaannya ada tulang rawan sehingga kita bergerak dengan baik. Nah, tatkala tulang rawan ini mulai fungsinya mundur, fungsi mundur itu bisa karena satu, mulai menipis, dua, mulai kaku, jadi tulang rawannya kaku, yang ketiga atau tulang rawannya rusak. Nah, maka pergerakan sendi itu mulai terganggu, mulai terasa sakit, mulai terasa kaku. Itu gambaran sederhananya begitu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Yang jelas itu karena sebagian ada faktor faktor usia. Jadi pada orang-orang usia biasanya di atas 40, nah itu mulai faktor ya. Kemudian di samping itu faktor gender. Biasanya ini seringkali dialami oleh kaum hawa. Jadi ibu-ibu itu lebih sering mengalami ini daripada bapak-bapak. Itu karena faktor gender ya. Di samping itu karena faktor kegemukan. Jadi orang-orang yang gemuk rawan untuk mengalami gangguan ini. Tapi jangan dibalik, kalau gemuk pasti begini, enggak. Tetapi kalau orangnya gemuk itu lebih mempunyai kemungkinan untuk menderita ini daripada yang tidak gemuk. Kemudian juga karena trauma, mungkin sendinya pernah kecelakaan, pernah apa dan sebagainya, itu bisa mengalami ini. Di samping itu juga ada sebagian kecil yang karena faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya, mbah-mbahnya pernah sakit seperti ini, kemungkinan untuk dapat sakit seperti ini itu juga lebih besar daripada yang faktor keturunannya tidak ada. Itu kira-kira yang menyebabkan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi sakit-sakit sendi ini. Kemudian sendi-sendi mana yang seringkali terserang? Sendi yang sering terkali serang itu satu, itu sendi-sendi jari tangan. Jadi biasanya pagi-pagi bangun tadi, kaki ke tangan, sendi-sendi tangan ini kaku, digerakkan ada rasa sakit. Nah, ini yang sering terserang. Kemudian yang kedua, sendi-sendi di tulang belakang. Nah, orang-orang seringkali juga ngomong sakit tengah. Jadi sakit pinggang yang karena tulang belakangnya, sendi-sendinya terserang ini. Kemudian yang ketiga juga tidak kalah seringnya, yaitu sendi lutut. Makanya banyak orang yang ngomong sakit toot. Nah, itu diantaranya. Nah, penyakit osteoartritis ini biasanya kalau katanya orang sini etorot, artinya tuh sakit tidak bergerak dan sebagainya, itu nanti malah tidak bagus. Maka tetap harus dilatih untuk bergerak. Justru kalau tidak bergerak, orang yang takut bergerak lama-lama bisa mengalami kaku sendi, dan kaku sendi ini juga menjadi gangguan tersendiri. Bayangkan aja misalkan kalau sendinya lututnya kaku, jadi lututnya untuk ditekuk itu susah.
Nah, kalau kita sholat mulai tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, ya, karena ditekuk susah. Jadi lama-lama kalau dibiarkan malah cuma lurus terus, tambah bingung, repot nanti ya. Makanya jangan takut untuk dilakukan pergerakan pelan-pelan. Nah, kemudian seringkali timbul mitos karena akibat terlalu sering melihat TV atau melihat YouTube biasanya. Ya, tidak semua YouTube itu tidak bagus, tapi kalau kita lihat-lihat di YouTube itu sifatnya informasi, jangan dipercaya 100%. Karena orang sekarang, para YouTuber itu banyak macam-macam, memasukkan sesuai dengan seleranya, dan itu tidak ada larangan. Nanti baru dikonfirmasi, oh ini hoax atau bukan. Nah, orang-orang biasanya seringkali termakan oleh iklan juga, iklan tentang asam urat dan kolesterol. Nah, jadi seringkali, oh ini karena asam urat, ini karena kolesterol, belum tentu. Jadi orang kaku sendi belum tentu karena asam urat, belum tentu karena kolesterol. Walaupun kalau diperiksa di lab, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, sakit sendi, belum tentu itu ada hubungan antara kolesterol tinggi dan sakitnya sendi itu, atau asam urat yang tinggi dengan sakit sendi. Nah, ini seringkali menjadi apa ya, wacana-wacana yang kurang bagus. Karena apa? Karena seringkali orang begitu percayanya dengan iklan-iklan yang dibaca atau yang di ini. Oh ini pasti karena anu. Seringkali kalau kita dengar itu, kalau orang mengeluh kepada temannya, aduh saya kok sakit perut ya, oh paling kolesterol itu. Nah, itu jawab seperti itu. Nah, ini mestinya tidak seperti itu. Jadi karena yang paling banyak itu karena yang osteoartritis ini, yaitu karena kemunduran dari fungsi-fungsi sendi itu sendiri. Tulang rawannya mengalami penipisan atau mengalami kekakuan atau mengalami kerusakan. Apalagi ditambah lagi, kalau oh sakit lutut, kenapa? Oh itu cairannya habis itu. Nah, jadi ditambahi lagi, sudah ada kolesterol, ada yang ditambah cairannya habis. Nah, kalau cairannya habis tidak bisa gerak itu. Jadi istilah cairan habis dan sebagainya itu jangan dipercaya 100% begitu. Ya sudah didengar saja. Jadi ini adalah gangguan-gangguan yang sering kali kita alami. Jadi kita mulai harus hati-hati, dalam arti ini hati-hati menerima informasi yang belum tentu benar. Karena zaman sekarang itu informasi itu begitu mudahnya, dan semua orang sudah memegang YouTube. Istilahnya dimanapun dia sambil nganggur-nganggur buka-buka. Nah, tolong ini jangan dipercaya 100%. Dipercaya sebagai informasi. Oh ada informasi orang kurang gerak, orang kurang kurang minum ini, kurang makan itu dan sebagainya. Kemudian kalau sudah sakit-sakit sendi, sudah seperti itu, mulai ada osteoartritis, apa yang mesti kita lakukan? Ya, nomor satu, kita mesti melihat kondisi dari badan kita sendiri. Misalkan kita, oh saya mulai kegemukan, nah berarti kita harus mengendalikan berat badan. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Menurunkan berat badan sekilo 2 kilo itu tidak mudah, apalagi sampai 5 kilo atau 10 kilo.
Wah, itu perjuangan yang amat sangat luar biasa itu. Makanya itu bagi kita-kita yang punya berat badan ideal, bersyukurlah. Kemungkinan kita untuk sakit sendi itu lebih kecil, tapi tidak dibalik. Jadi kalau saya kurus pasti tidak sakit sendi, tidak bisa seperti itu. Orang yang kurus pun kalau misalkan pernah kena trauma atau memang kualitas sendinya mulai menurun, ya tetap sakit sendi. Yang gemuk kalau masih bagus juga belum tentu sakit sendi. Jadi jangan dibalik. Kemudian selain itu kita harus tetap bergerak. Bergerak dalam artian kalau sakit sendi jangan langsung dibiarkan untuk tidak digerakkan. Walaupun gerakan itu tidak harus seperti atlet. Nah, oh saya sakit sendi, saya biar tidak sakit olahraga seperti atlet, jangan. Kalau sudah sakit sendi, olahraganya juga harus diukur. Artinya tetap digerakkan, dalam artian jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti malah kakunya tambah kaku. Makanya diupayakan biasanya orang-orang, oh ini mau dilakukan pemijatan. Nah, tentang pemijatan mungkin yang dianjurkan bukan mijat sendi, karena sendi itu tulang dipijat itu bagaimana? Tulang dipijat ya tidak ada pengaruhnya. Jadi yang dipijat itu adalah otot-ototnya. Jadi misalkan kalau sakit lutut, yang dipijat itu mesti di pahanya atau di betisnya, jangan di sendinya lututnya. Apalagi ketika itu sedang bengkak, wah cereng-cerengan nanti ada karuannya itu. Jadi yang dipijat itu adalah pahanya atau betisnya, artinya agar bisa membantu gerakan lutut itu. Nah, yang lututnya bagaimana kalau sakit? Biasanya kalau sakit, baru sakit pertama itu bisa dibantu dengan dikompres dingin kalau baru pertama. Tapi kalau sudah sering kali sakit, jangan kompres dingin, tambah tidak bisa gerak nanti. Kompresnya kompres hangat, dikompres hangat, kompres hangat. Atau kalau misalkan berkesempatan, ada kesempatan bisa dilakukan fisioterapi. Nah, fisioterapi itu biasanya sendi-sendi yang sakit itu dihangatkan. Ada di sana alat penghangat sendi, atau mungkin dikasih sinar merah itu, di sinar merah. Kemudian juga dibantu dilatih untuk digerak-gerakkan. Itu kalau di fisioterapi seperti itu. Kalau bisa pengen minum obat, ya obat-obat untuk mengurangi rasa sakit atau obat-obat rematik itu bisa diminum dalam takaran sesuai dengan petunjuk yang ada. Jangan melebihi dari petunjuk yang ada, nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, sakit sendi itu banyak dialami orang lain. Ya, sikap kita selain itu, ya mari kita bersyukur kalau sakit sendi. Kenapa kok bersyukur? Karena kita masih punya sendi. Misalkan kita sakit lutut, nah kita masih punya lutut. Loh, kalau tidak punya lutut apa gini? Nah, ini satu cerita yang susah untuk dibayangkan ya. Umpamanya ada orang pernah kecelakaan, kemudian kaki bawahnya itu rusak sampai dengan lututnya, harus dipaksa untuk diamputasi, dipotong sampai di atasnya lutut misalkan ya. Nah, pada orang-orang ini jangan dibayangkan terus orangnya tidak punya, merasa tidak punya lutut, enggak. Jadi orang yang dipotong kakinya atau dipotong sebagian anggota badannya itu, dia masih merasa punya anggota badan yang hilang itu. Jadi kalau misalnya dipotong sampai dengan separuh pahanya misalkan, itu dia masih merasa punya kaki itu, masih punya merasa lutut. Dan kalau suatu ketika dia membayangkan itu, kadang-kadang ya merasa sakit, tapi walaupun lututnya tidak ada. Itu yang sering kalau dalam istilah medis itu dinamakan
phantom syndrome. Phantom syndrome. Jadi misalkan orang dipotong sekian gitu loh. Jadi dia masih punya merasa tangan ini masih ada, walaupun tidak ada, dia merasa masih ada. Itu namanya phantom syndrome itu. Makanya itu kalau kita sakit seperti itu ya, marilah kita syukuri bahwa kita sakit karena kita masih punya sendi. Bayangkan kalau kita merasa sakit tapi sendinya tidak ada, tapi merasa sakit, gimana coba? Nah, itu akan tambah susah itu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, yang sekarang mungkin belum sakit atau jangan lupa kita melakukan olahraga. Olahraga itu penting. Jadi, loh saya sholat itu kan olahraga, iya benar. Sholat itu termasuk ada faktor olahraganya. Tapi hanya olahraga sholat mungkin ya kurang cukup. Tetapi dengan sholat, gerakan sholat yang sempurna itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Dalam gerakan apapun itu bagus. Tapi kita perlu melatihnya yang lain, misalkan jalan kaki. Jadi jalan kaki itu batasannya biasanya kalau orang kesehatan ngomongnya minimal 30 menit. Loh kok 30 menit kenapa? Iya, kalau jalannya bener, caranya bener, 30 menit itu sudah berkeringat cukup banyak. Kalau jalan bener. Tapi kalau jalannya tidak bener ya kadang-kadang tidak berkeringat. Atau kalau pada orang-orang yang sudah ada gangguan seperti diabetes misalkan, jalan 30 menit kadang-kadang juga tidak berkeringat. Makanya ya, jalan yang benar kita menuruti. Jadi kalau jalan dari sisi ini langkahnya benar. Jadi kalau orang berjalan itu tangannya ikut bergerak, kakinya ikut bergerak. Nah, ya mungkin seperti prosesnya kalau kita berlatih baris berbaris. Jadi berbaris-baris itu adalah cara-cara untuk olahraga seperti itu. Kita baris berbaris. Nah, kalau jalannya sambil apa ya, sambil tolah-tolah di sana lihat apa, nah itu jadinya olahraganya jadi kurang waktunya gitu. Makanya itu kita mulai ini. Jadi seperti orang baris berbaris itu adalah, walaupun mungkin kita sesuaikan dengan usia. Nanti kalau baris berbaris langkah tegap terus, wah cilaka lah tua-tua itu. Ya, langkah tegap terus. Jadi tangan bergerak, sendi-sendinya bergerak, itu bagus. Atau yang masih mampu, mungkin kalau sendi-sendi lutut itu silakan bersepeda. Nah, bersepeda itu bagus untuk memelihara sendi lutut. Namun demikian kalau bersepeda itu kalau bisa pedal, kalau ketika pedal kita di bawah itu kaki kita lurus. Nah itu biasanya seperti itu pedal ya. Kalau misalkan sendi lutut yang sakit, kita tidak punya sepeda atau kita agak nggak kuat sepedaan, kalau bisa sambil tiduran seperti ngayuh sepeda, tapi itu jauh lebih berat dari bersepeda sungguhan itu. Jadi seolah-olah bersepeda, kita sambil tiduran terlentang itu, nah seolah-olah kita ngayuh sepeda, itu jauh lebih berat daripada bersepeda sungguhan ya. Jadi itu juga cara-cara kita untuk memelihara sendi lutut kita. Nah terus kalau olahraga yang sifatnya permainan, nah ini bagi yang sudah di atas 50 mungkin ya, sering karena biasanya dulu main tenis misalkan, main badminton. Nah tolong jangan seperti masih muda dulu. Artinya kalau tenis bola dimanapun dikejar, jangan. Atau kalau badminton itu seringkali kita bergerak secara refleks. Nah refleks ini yang seringkali membuat cedera sendi pada orang-orang yang sudah sepuh. Jadi ya sudah pokoknya bergerak, tidak usah cari prestasi gitu ya. Kira-kira begitu kira-kira. Bergerak, tapi itu untuk memelihara sendi begitu. Olahraga-olahraga yang sifatnya permainan itu. Jadi bukan dilarang tapi boleh, ukur dengan kemampuan usia, kira-kira seperti itu.
Ya sekali lagi, sendi memang perlu kita pelihara karena yaitu karunia dari kita. Kalau misalnya tidak punya sendi ya repot nanti ya. Kalau ada yang dipotong tadi ternyata masih punya rasa dia. Jadi orang yang diamputasi itu bagian yang hilang itu masih merasa ada. Kalau tidak percaya bisa tanyakan kepada orang yang diamputasi. Kira-kira demikian. Jadi mari kita jaga kesehatan kita agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, karena dengan sehat kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Kalau tidak sehat, ibadah kita menjadi tidak sempurna. Walaupun yang tidak sempurna juga belum tentu tidak baik, tapi alangkah baiknya kita bisa sehat, bisa sempurna, sehingga segala sesuatu kegiatan aktivitas kita di dunia ini bisa kita lakukan dengan baik. Kira-kira demikian ya. Oh, makanan, oke. Makanan itu sebenarnya kalau sendi-sendi ini tidak ada hal-hal yang harus dilarang kecuali ada hasil pemeriksaan laboratorium yang harus mengurangi. Misalkan, oh ternyata asam uratnya tinggi, maka makanan-makanan yang mengandung asam urat ya jangan diterjang. Apa itu asam urat? Misalkan, satu, jeroan. Nah, jeroan itu rajanya asam urat. Baik-baik dalam itu rajanya asam urat itu ya. Nah, ya. Terus kalau makan daging-daging yang daging bangsanya burung, jadi yang punya sayap, bebek, ayam, nah itu asam uratnya lumayan tinggi. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan. Kacang-kacangan bukan kacang tiruan maksudnya, ini dari golongan kacang-kacangan, buah polong. Jadi seperti kacang, kedelai, kacang panjang, buncis apa ya. Nah itu tuh buah polong, itu yang tinggi. Bangsanya kacang, jadi bukan. Nanti kalau kacang-kacangan, kacang-kacang dari plastik Pak, oh jangan, bukan itu ya. Jadi bangsanya kacang. Terus kalau misalkan kolesterol, ya kolesterol itu sama. Buih-buih dalam itu rajanya kolesterol itu. Jadi jeroan itu rajanya kolesterol. Kemudian yang rajanya kolesterol lagi adalah kuningnya telur. Jadi kuningnya telur itu raja kolesterol. Loh, apakah tidak boleh? Boleh. Kolesterol itu dibutuhkan oleh kita, karena kolesterol itu adalah bahan bakunya hormon kelamin. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, hormon laki-laki, hormon perempuan itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Kalau kita tidak ada kolesterol, maka tidak ada hormon itu nanti. Hormon itu banyak kurang. Tapi tidak boleh berlebihan. Nah itu. Terus kulitnya ayam itu kolesterolnya tinggi. Termasuk kalau daging ayam, orang-orang daging ayam kampung itu lebih tinggi kolesterolnya daripada ayam broiler. Makanya ayam kampung lebih enak karena kolesterolnya tinggi. Ya, dari ayam kampung itu. Kemudian yang lain yang dari laut, misalkan udang, kepiting, nus, kerang. Nah ini tinggi nih kolesterolnya. Sama, udang. Pokoknya itu yang bukan ikan. Kalau ikan enggak. Ikan, jadi bukan ikan udang, bukan itu maksudnya. Jadi bandeng misalkan ya, cakalan ya, itu atau belida misalkan ya, itu enggak kalau seperti itu. Tapi kalau yang udang, kepiting, nus, kerang itu tinggi kolesterolnya. Bukan tidak boleh, tapi tolong dibatasi. Itu aja. Karena kalau kita tidak ada itu ya tidak bagus juga gitu. Silakan dibatasi. Itu untuk makanan-makanan yang. Tapi sebenarnya ansih kalau yang dijelaskan tadi tentang osteoartritis itu dengan makanan sebenarnya tidak ada hubungannya, karena itu terkait dengan kualitas sendi tadi. Tidak ada, kecuali kalau sudah jelas itu tadi hasil labnya sudah jelas ada ini, ya itu tolong untuk dikendalikan aja.
Mungkin seperti itu. Ada lagi? Monggo. Kolesterol kan ada HDL sama LDL. Iya. Nah itu bedanya apa? LDL dan HDL. Nah, secara awam kita jelaskan bahwa kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah, jadi kolesterol itu tidak semuanya jahat. Jadi kalau ngomong kita periksa kolesterol 300 misalkan. Nah, itu tidak bisa dinilai dengan bagus. Mestinya kalau kolesterol 300 itu diperiksa HDL-nya berapa, LDL-nya berapa. Nah, itu. Kalau HDL-nya tinggi, LDL-nya tidak tinggi, itu bagus, tidak apa-apa. Walaupun 300, tidak apa-apa tapi. Kalau HDL-nya tinggi tapi LDL-nya baik, normal, tidak apa-apa. Nah, yang tidak bagus kalau LDL-nya itu tinggi. Nah, ini yang tidak bagus. Makanya itu kolesterol jahatnya ini di situ. HDL kolesterol tapi baik. Kira-kira begitu itu, ya. Monggo. Ya, Pak Anies. Ya. Tidak kolesterol tinggi tadi kalau HDL-nya yang tinggi, LDL-nya rendah, tidak apa-apa. Tapi kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, itu yang apa-apa gitu loh ya. Ya. Biasanya itu kalau kolesterol itu. Itu kira-kira cara kita begitu. Itu adalah kolesterol jahat dan kolesterol yang tidak jahat begitu kira-kira. Ya. Dalam pemeriksaan laboratorium itu apa HDL dan LDL-nya itu dicantumkan atau hanya langsung kolesterolnya sekian gitu? Begini, jadi kalau pengen tahu HDL LDL, kalau minta periksa sendiri ke laborat, mintanya ngomong saya pengen periksa profil lemak, ngomongnya gitu, profil lemak darah. Nah, kalau profil lemak darah mesti diperiksa nanti ada kolesterol, ada HDL, ada LDL, ada trigliserida, ada 4 mesti. Kalau cuma saya periksa kolesterol, ya munculnya cuma kolesterol tok, tidak bisa jadi. Jadi profil lemak darah, ngomongnya gitu. Ya. Ada 4 item itu mesti keluar tuh. Kalau profil lemak darah keluarnya 4 item itu mesti. HDL ya, kolesterol total, ada HDL, ada LDL, ada trigliserida. Nah, ada 4 ya. Tergantung dari alatnya, Pak. Makanya kalau kita periksa lab, nanti di belakangnya ada nilai normalnya berapa. Tergantung dari alat yang digunakan. Mereka begitu. Terus berkaitan dengan sakit lutut, saya pernah baca itu untuk minuman seperti jahe dan serai itu katanya bisa menyembuhkan. Menyembuhkan apa, Pak? Bukan sakit lutut. Hah? Sakit lutut. Serai dan jahe. Oh, ya itu obat tradisional. Jadi obat tradisional itu ada yang sudah distandarkan, ada yang belum. Nah, kalau saya boleh memberikan saran, toh hal-hal yang sifatnya belum distandarkan itu katakanlah sifatnya untuk mencegah saja, untuk mencegah ya. Tetapi kalau yang ini kalau sakit ini dan sebagainya yang sudah standarnya obat standar itu sudah ada ukuran ininya, sekian, dosis sekian dan sebagainya itu ada biasanya itu. Silakan mau minum jamu monggo silakan, tapi sifatnya itu ya dalam rangka memelihara kita saja, bukan untuk urusan penyembuhan itu. Kira-kira begitu. Perkara nanti setelah minum itu sehat ya alhamdulillah ya. Semuanya berarti bukan menyembuhkan tapi Ya kalau menyembuhkan kan sono Pak yang menyembuhkan. punya standar tadi. Ya artinya gini. Bukan menyembuhkan tapi memelihara. Begini maksudnya standar itu, jadi obat tradisional yang sudah standar itu disebut fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah standar dengan ilmu farmasi, itu dilakukan ini penelitian sekian dan sebagainya. Jadi ini dosis yang boleh dipakai sekian, dosis yang dianjurkan sekian, nah itu sudah ada itunya, maksudnya gitu loh. Kalau urusan sembuh ya kita bukan kita sembuh, kan
kalau kita ngomong di apa namanya surat Asy-Syu'ara itu kan sudah jelas. Kalau bila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya sudah, jangan diubah-ubah itu. Maksudnya gini dok. Gimana? Dokter menjelaskan bukan menyembuhkan tapi mencegah. Ya itu untuk memelihara kesehatan kita lah, maksudnya gitu loh. Jadi kalau kita minum jamu serai dan jahe dan sebagainya tiap hari gini-gini, silakan saja. Tapi kita itu hanya memelihara kesehatan kita, maksud kita begitu. Jadi kita berharap dengan minum itu kita akan bisa sehat gitu. Jadi tidak berani mengatakan kalau ini adalah obatnya ini, saya tidak berani katakan itu. Ya. Apa? Kenapa? Hah? Yang kolesterol? Ya ikan itu rata-rata tidak berkolesterol. Bangsanya ikan itu, ya contohnya kalau cakalan itu ikan, bandeng itu ikan. Tapi kalau apa namanya, yang nus itu bukan ikan gitu loh. Yang saya sebutkan tadi, nus, udang, kerang, kepiting itu bukan ikan. Ya ikan yang seperti yang modelnya seperti itu, yang seperti bandeng, seperti cakalan, seperti apa itu, belida itu ikan namanya. Ya, begitu ya. Moga-moga pertemuan kita bisa bermanfaat untuk kesehatan kita. Mari kita akhiri dengan doa Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.